Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah dari buku Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan. Pada kesempatan kali ini, ini adalah karya Ibu Siti Nasiah. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca pada bagian 6 atau pada jilid 6 dengan judul Usil Tapi Hasil. Hal menyenangkan jika makan bersama dengan Pak Bos, bukan lantaran jabatannya yang paling strategis di kantor, tetapi tidak lain karena banyak dapat bocoran kasus apa saja yang akan terjadi. Mulai dari kasus yang dinyatakan off the record oleh pemerintah hingga kasus yang sedang hangat tetapi luput dari sorotan media. Isu-isu menarik yang terjadi di Jakarta kerap dilontarkan Pak Bos di acara makan bersama secara lesehan tersebut. Satu misal isu pergantian Kepala Staf Angkatan Darat TNI atau KSAD yang sudah mulai diperbincangkan tokoh-tokoh papan atas di Jakarta. Mulai dari lingkungan pejabat setingkat menteri hingga lingkungan TNI Polri sendiri. Namun demikian dari sekian calon yang diajukan ke Cendana, ada satu sosok yang digadang-gadang kuat menjadi pimpinan tertinggi AD saat itu. Siapa dia? Pak Bos mengatakan belak-belakan jika R. Hartono, Pangdam 5 Brawijaya dijagokan bakal menduduki posisi strategis di tubuh AD tersebut. Banyak kriteria yang menjadikan tentara kelahiran Pamekasan Madura itu diunggulkan. Selain prestasinya mengamankan Jawa Timur, lelaki dengan 3 anak itu dinilai cakap dalam banyak hal. Namanya sudah masuk di Cendana. Tinggal pengumuman dan pengangkatan oleh presiden saja, papar Pak Bos sambil makan. Untuk inilah Pak Bos kemudian memerintahkan Diah Indra dan Nasyarudin Ismail melakukan penelusuran tentang R. Harnowo yang masih menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya. Aku pun tak luput dari tugas melakukan pendekatan terhadap keluarganya. Sudah salah satunya lewat anak-anak R. Hartono yang banyak berkecimpung di dunia entertainment. Kebetulan jika di bidangku adalah hiburan. Tidak itu saja, aku juga diberi tugas mendekati keluarganya yang lain, yakni kakak kandung Pangdam yang bernama R. Sucipto Santoso, yang kebetulan kebetulan pengusaha real estate. Estimasi Pak Bos memang jitu. Pada saat media lain menyoroti tokoh lain, Jawa Pos menyuguhkan sosok R. Hartono dari masa ke masa. Ini disebabkan Pak Bos punya link di lingkungan Cendana. Pak Bos memang dikenal dekat dengan Mbak Tutut dan kelompoknya. Pantas saja jika berita-berita eksklusif yang tidak dimiliki orang lain bisa dipunyai Jawa Pos. Ketika sehari sebelum pengumuman dan pengangkatan R. Hartono dilakukan Presiden Soeharto di Jakarta, aku, Mbak Dia, dan Mas Tony, fotografer sudah berada di rumah pribadi R. Hartono di kawasan Mangorejo Indah. Kita diberi tugas Pak Bos menulis persiapan atau suasana hari-hari terakhir R. Hartono menjadi Pangdam. Benar saja, begitu Jawa Pos mengeluarkan pemberitaan tentang sosok R. Hartono di halaman 1, lengkap dengan keluarganya, hari itu juga Presiden Soeharto mengumumkan pengangkatannya secara resmi sebagai Kasat. Dari sini Jawa Pos lebih dekat dengan R. Hartono secara pribadi.
Aku pun leluasa meliput semua kegiatan R. Hartono mulai A sampai Z. Kedekatan membuatku bisa menginap di rumah dinas Kasat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sehari sebelum Kasat R. Hartono diangkat jadi Menteri Penerangan. Kali itu R. Hartono tengah merayakan hari jadinya. Acara yang digelar di halaman dalam, tepatnya lapangan tenis, dihadiri sejumlah kalangan elit. Prabowo Subianto dengan istrinya Mbak Titi Soeharto. Ada Mbak Tutut, ada aktor ganteng Onky Alexander yang kala itu tengah dekat dengan Paula Ayustina Saroinsong. Pemeran utama film Catatan Si Boy itu tengah diburu wartawan karena kedekatannya dengan Paula yang notabene orang dekatnya Mbak Tutut. Onky jadi buruan karena baru saja putus dari kekasihnya Paramita Rusady. Selain itu hadir sejumlah jenderal, acara ultah kasat yang benar-benar bertabur bintang. Selain banyak mengenal tokoh-tokoh penting nasional, aku pun menjadi punya banyak berita yang bisa ditulis di Jawa Pos. Esok dan esoknya lagi, mulai Prabowo yang menyanyi malam minggu milik Bing Slamet dengan gaya tentaranya, hingga hiburan Onky dengan kekasih barunya yang usianya beranjak cukup jauh. Semua berita serba eksklusif. Maklum, selain acaranya tertutup, banyak hal-hal rahasia yang disampaikan Mbak Tutut berkaitan dengan rencana mutasi pejabat di lingkungan kementerian oleh bapaknya keesokan harinya. Satu persatu pejabat yang hadir di acara itu kutulis dalam rubrik "Loh, ikilah" di halaman belakang. Hasilnya pertengahan bulan tunjangan prestasiku mencapai angka maksimal, yaitu Rp750.000. Tidak rugi makan dengan Pak Bos. Meskipun laukku sering diembat, toh aku dapat ganti lebih banyak lagi. Anggap saja hilangnya laukku ibarat simbiosis mutualisme. Pak Bos usil tapi menghasilkan bagiku. Siapa yang diuntungkan jika begini ini? Pak Bos melempar kail, aku memanen ikannya. Demikian tadi salah satu kisah dengan judul Makan Bareng Juga Rapat. Salah satu kisah dalam buku Dahlan Juga Manusia. Pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan kayak Ibu Siti Nasiah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi. Mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.